Dari Ibu Vien Papua. Oh, dari Papua dia nih. Selamat malam. Saya ingin bertanya tentang ayat pembacaan firman Tuhan Yesus di Perjanjian Lama dalam kitab Yeskiel 9 ayat 4 dan 6b tentang huruf T. Kira-kira artinya apa ya? Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya coba baca pendeta Yeskiel 9. Terima kasih. Ayat 4. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulisan huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ayat 6. Dia minta huruf T, tapi saya coba baca semua. Dia minta huruf yang bagian ke B, tapi saya baca semua. Orang-orang tua, turunan-turunan dan orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku, lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Terima kasih, silakan pendeta. Terima kasih pertanyaannya untuk Ibu Vin dari Papua. Selamat malam Ibu. Yang dimaksudkan dengan huruf T di sini bukanlah huruf T dari alfabet A sampai Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Bukan itu, huruf T. Melainkan yang dimaksudkan dengan T di sini adalah huruf terakhir dari abjad orang Ibrani, yang dimulai dari Alef, Alef, Bet, Gimel, Dalef, dan selanjutnya lalu kemudian yang terakhir adalah huruf Tau. Huruf Tau ini adalah huruf yang terakhir. Dan bentuk dari huruf Tau ini juga bukan seperti ada satu garis begini lalu ada garis melintang di atasnya. Beda cara menulis huruf Tau itu juga. Dan setelah saya perhatikan di terjemahan lain dalam versi Alkitab bahasa Inggris ada banyak, tidak ada, mungkin ada kalau saya lihat lagi versi yang lain, tapi sejauh ini baik itu King James Version, New King James Version, Revised Standard Version, New International Version, dan banyak lagi versi yang lain, mereka tidak menggunakan perkataan atau huruf T di sana. Ya, ternyata huruf T di sini dalam bahasa Ibrani-nya tidak hanya ada satu huruf saja, tapi dituliskan Tau. Kata Tau itu sendiri dalam bahasa Ibrani artinya tanda atau mark, tanda. Jadi yang ditekankan di sana sebenarnya bukan huruf T, tetapi tanda. Tanda pada dahi. Ya. Untuk menaruh, dalam ayat itu mengatakan untuk menaruh tanda, bukan menulis huruf T tetapi menaruh tanda. Dan saya pikir oleh karena huruf ini adalah huruf Tau dalam bahasa Ibrani, makanya dibuat T dalam bahasa Indonesia. Kalau kita baca di Septuaginta, yaitu versi bahasa Yunani dari Perjanjian Lama, maka di sana tidak juga ditaruh dengan huruf T dalam alfabet bahasa Yunani, ya, yaitu alfa, beta, gamma, dan selanjutnya. Bukan itu. Tapi yang dalam bahasa Yunani juga T itu adalah Tau. Nah, akan tetapi dalam bahasa Yunani, abjad bahasa Yunani, bukan seperti di bahasa Ibrani. Di bahasa Ibrani, Tau itu adalah huruf terakhir. Dalam bahasa Yunani, Tau itu kalau tidak salah huruf yang ke-19, bukan huruf yang terakhir. Jadi ini bukan huruf tetapi tanda. Tanda. Bahkan dalam Septuagint dituliskan di sana bukan T tetapi kata Simeon yang artinya tanda. Ya, sebenarnya kitab Yeskiel ini memberikan latar belakang yang sangat relevan dengan apa yang ada di dalam kitab Wahyu pasal 7,
pasal yang ke-14, pasal 13 mengenai tanda pada dahi yang memisahkan manakah umat Allah dan manakah yang bukan umat Allah. Ini pun di dalam Yeskiel pasal yang ke-9, kalau kita lihat dari pasal yang ke-8, ini adalah dalam sebuah penglihatan yang tentu mempunyai makna kepada orang Israel di zaman Nabi Yeskiel. Jadi saya pikir hanya demikian saja yang ingin saya sampaikan mengenai huruf T ini. Terima kasih Ibu Fin dari Papua.